Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya dan Bang Banu, ya di channel ini. Sekarang subscribers itu udah hampir 150 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Betul ya Bang ya? Siap. Siap. Tambah 03, 150.000. Itu lumayan ya. Lumayan. Gimana caranya? Oke, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang cukup ramai diperbincangkan. Jadi memang itulah kenapa channel ini dibikin. Kita membahas isu-isu yang Current issues ya? Current issues. Jadi gimana caranya setidaknya orang tuh punya sisi cover both gitulah ya, sisi dua gitu ya. Dan kita akan membahas dari Islamnya, kira-kira kayak gitu. Nah, belakangan lagi ramai tentang perkovitan. Kita bukan orang yang mahir membahas itu. Kalau antum mungkin ekonominya, dampak ekonominya dari COVID mungkin antum mahir. Tapi kalau saya nggak mahir apa-apa urusan itu, jadi saya nggak mau ngomongin itu. Tapi yang pasti yang mau kita angkat adalah tentang orang tuh jadi skeptis bahwa bilang bahwa penyakit ini tuh sebenarnya nggak ada, ini konspirasi, ini urus penyebabnya si Bill Gates segala macam. Jadi membuat orang jadi nggak percaya. Kira-kira begitu ya. Didukung oleh influencer-influencer yang ya notabene-nya ya mereka memang punya followers, jadi pada saat dia ngomong apa banyak yang percaya gitu. Nah, dari sisi Islam sebenarnya kita katakan masalah dari wabah ini deh. Dari wabah ini dulu deh. Menurut antum wabah ini kan pasti udah pernah terjadi di zaman Rasulullah ya. Nah, zaman Umar bin Khattab. Nah, wabah itu pasti ada kan ya. Maksudnya kayak udah terjadi zaman dulu, dan boleh ceritain nggak saat yang terjadi zaman dulu tuh kayak gimana? Baru kita bahas konspirasinya deh. Gitu. Jadi zaman Umar bin Khattab tuh ada namanya Ta'un Amwas, di daerah Amwas. Luar biasa tuh, sahabat yang meninggal itu mungkin hampir 25 ribuan. Masya Allah, 25 ribu. Itu tahun ke-18 Hijriah. Jadi itu masa kegemilangan, dan pada waktu itu kebijakan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab itu mirip dengan hari ini dua. Satu, lockdown. Jadi orang yang di situ nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk ke situ. Yang kedua adalah physical distancing. Jadi itu atas usulannya sahabat Amr bin As namanya, yang kemudian jadi gubernur di Mesir. Dia minta orang nggak bertemu satu sama lain. Persis kayak hari ini, nggak ada sholat jamaah. Persis beberapa bulan lalu ya, sebelum PSBB gitulah kira-kira. Nggak ada sholat berjamaah, nggak ada Jumatan, orang sampai nanti datang pengumuman besar bahwa udah selesai gitu. Itu kejadiannya begitu, dan memang dahsyat luar biasa. Banyak sahabat yang meninggal cuma sebentar masanya, dan kemudian karena terlokalisir dengan cepat, dan kita harus tahu orang waktu itu sedikit, nggak banyak amat. Jadi makanya meninggal 25 ribu itu banyak banget. Dan yang meninggal itu bukan sembarang orang lagi. Ada Ubaidah Ahmad ibn Jarrah, ada siapa ya, Muaz bin Jabal kalau nggak salah. Itu kena wabah. Wabahnya wabah apa, Ustaz? Wabahnya itu namanya Ta'un. Jadi nggak tahu aja persisnya, mungkin belum ada dokumentasi yang spesifik, tapi yang jelas semacam virus atau bakteri, sehingga orang kemudian ada kayak flek-flek di badannya hitam-hitam, kemudian meninggal. Orang yang udah ada tanda-tandanya demam, kemudian agak kehitaman di beberapa titik, kemudian meninggal. Orang kalau udah kena itu nggak boleh berinteraksi dengan yang lain. Dia meninggal. Nah, ini jadi tahu ya teman-teman semua bahwa wabah kebijakannya sama, dua itu. Kebijakannya persis. Hari ini. Ya, jadi cuma dulu nggak ada analisa ekonomi panjang lebar aja seperti hari ini. Oke. Nah, zaman dulu ada sahabat yang ngerasa itu konspirasi. Kayaknya nggak ada kisah itu. Nggak ada kisah itu ya. Mungkin ada kali, tapi nggak ada kisah itu. Kalau mau mendalami itu di kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, dia nulis lumayan lengkap. Beliau nulis bab itu. Nah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu yang hari ini orang menuduh bahwa ini adalah konspirasi. Jadi poinnya gini ya, poinnya karena virus itu kecil banget, nggak kelihatan. Untuk sesuatu yang nggak kelihatan itu memang kemungkinannya dua. Satu, orang terlalu paranoid. Yang kedua, orang mengabaikan. Nah, ini punya kutubnya masing-masing. yang paranoid ya macam-macam. Tapi kalau buat saya pribadi, dalam Islam ini ada satu konsep yang saya sangat suka, dirumuskan oleh Imam Ghazali, Imam Syatibi, dan Imam Al-Juwaini. Mereka beda generasi tapi saling melengkapi. Namanya maqasid syariah. Jadi syariah itu ditegakkan dengan 5 tujuan utama.
Di antara yang pertama disebut adalah hifzun nafs, pemeliharaan jiwa. Jadi faktanya banyak yang meninggal kan gara-gara COVID ini. Betul. Faktanya ventilator itu kepake. Betul. Tanya main ke rumah sakit di mana-mana. Orang yang COVID ya butuh ventilator dan seterusnya. Makanya kan orang kena COVID ini levelnya beda-beda ya. Betul. Ada yang udah kena parah harus pakai ventilator, perlu bantuan, ada yang tanpa gejala dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya karena karena memang nggak kelihatan dan memang yakin kita ada gitu. Kalau kemudian kita menyikapi dengan benar itu lebih baik. Menyikapi dengan benar apa tadi? Memelihara jiwa. Bentuknya apa ya? Kita memang preventif. Justru gara-gara ini kita jadi rajin cuci tangan, rajin pakai masker, gitu, segala macam, dan itu sesuatu yang baik kan, dan insya Allah jadi kebaikan. Jadi kalau kemudian yang jadi konspirasi kan sumbernya dari mana nih virusnya? Yang nyebarin tuh siapa? Apa tujuan dia nyebarin? Apakah tujuan dagang? Supaya nanti kalau ada vaksin dia untung keras, laku keras gitu, atau apa. Kalau saya termasuk karena kita nggak tahu ya, lebih baik kita nggak ikut-ikutan meributkan. Yang ada kita preventif saja. Jadi gini, bedakan kita sebagai apa? Kalau konteks kita sebagai orang biasa gitu ya, kalau menurut saya faktanya virus itu ada. Jadi kita mesti hati-hati. Kalau kita ke masjid jamaah tapi masjidnya nggak jaga protokol ya mendingan cari masjid yang lain. Atau nggak di rumah juga nggak apa-apa lagi musimnya. Insya Allah kalau emang sebelum COVID kita rajin ke masjid pahalanya masih dapat lah. Jadi faktanya ada. Kalau kita tahu ada kerumunan, pertemuan offline ya mesti dikurangi. Kayak kita ngumpul cuma berempat ya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 10 rame-rame, tuker-tukeran ini makanan segala macam tentu sebaiknya jangan. Ya karena faktanya ada. Betul. Faktanya ada yang sakit. Betul. Dan nggak cuma ada, jutaan. Dan yang meninggal pun sudah luar biasa banyak. Jadi lepas bahwa siapa yang membuat virus itu, bahwa maksudnya apakah virus itu disebarkan dengan sengaja atau emang ada kebocoran atau ada proses alami sedemikian rupa yang kita nggak tahu, yang bukan ada intervensi manusia, memang Allah yang pengen. Ya tentu kalau manusia juga Allah Maha mengetahui ya. Tetap Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lepas dari itu semua ya faktanya memang ada. Justru kalau menurut saya orang yang menganggap itu nggak ada ya berarti orang yang nggak berpengetahuan. Misalkan masker bohong-bohongan doang kok nggak ada. Gitu. Faktanya orang mati kok. Faktanya menular dengan cepat. Betul. Bukti ilmiahnya jelas ada. Jadi kita nggak bisa menafikan kalau itu tidak ada. Kan sekarang kalau menurut saya konspirasinya dua ya. Satu tentang apakah itu ada apa enggak. Yang kedua siapa yang menyebarkan, kepentingannya apa. Gitu. Kalau untuk yang pertama mah terbantahkan dengan sendirinya. Orang faktanya ada. Faktanya orang meninggal. Orang yang baik-baik terus tiba-tiba meninggal. Orang yang punya penyakit komorbid istilahnya ya. Penyakit bawaan. Dia juga cepat meninggal. Bahkan kalau saya mengingatkan ke banyak orang hari ini kok udah makin dekat ke pusaran. Dulu kayaknya jauh gitu siapa sih yang sakit. Makin sini kok circle-nya kenal ini. Circle-nya benar. Dan memang yang agak serem dari virus ini kan dia bisa kena. Jadi kalau kayak tahun Amwas dulu orang yang nggak kena itu ketahuan. Karena ada cirinya. Orang yang kena ketahuan. Karena ada cirinya. Ya. Atau kayak dulu SARS ya. SARS kan kalau yang kena ketahuan dan yang tertular dari yang kena. Kalau sekarang ada istilah OTG gitu, orang tanpa gejala. Kita kayak nggak kenapa-napa, padahal kita jangan-jangan kena. Iya. Gitu. Nah, balik lagi ke pandangan antum dari sisi keilmuan Islam ya. Menganggap bahwa ini adalah sebuah konspirasi, itu menurut Islam gimana, Bang Balo? Mungkin kalau kita bicara hukum bukan tentang hukum ya, bukan tentang boleh, makruh, mubah, haram. Gitu. Kalau saya lebih bicara tentang sebaiknya atau tidak sebaiknya. Kalau saya prefer keberadaan virus itu ya memang harus kita percayai ada. Meskipun karena faktanya ada. Faktanya ada, tapi kan iya namanya ilmu ya. Maksudnya namanya orang yang menuduh ini konspirasi ya. Bisa jadi itu disebut sebenarnya itu ya memang dunia kacau sih ya. Jadi banyak banget fenomena-fenomena yang ada aja gitu. Dan hari ini kita hidup di keberlimpahan informasi. Betul. Jadi saking banyaknya sampai kita nggak tahu cara memilah. Betul.
Kalau dulu kan sebaliknya, zaman Umar bin Khattab atau zaman setelah itu sempat ada wabah yang lain, informasi sedikit. Dan orang dulu juga nurut banget sama pemerintah. Ya. Begitu pemerintah bilang, oke, bahkan Umar bin Khattab bilang, sembunyi kamu di gua-gua, ke gunung-gunung, jangan ketemu satu sama lain, semua nurut. Nah sekarang kan enggak. Gitu, suasananya agak beda. Iya. Jadi kalau bicara apakah haram kita percaya konspirasi, ya nggak haram juga. Tapi apakah bagus? Nggak bagus. Ya biasa aja lah. Kalau saya sih melihat fenomena kita sebagai apa nih? Kalau kita, nah beda ceritanya kalau kita adalah pengambil kebijakan. Oke. Kalau kita adalah polisi, kalau kita adalah presiden, kalau kita adalah menteri kesehatan misalnya. Maka tentu sikap kita melihatnya ada pertimbangan ini berdampak buruk nih buat masyarakat. Oke, take down videonya. Betul. Oke, dipolisikan. Kalau memang dianggap, kalau memang dia menyengaja dengan tujuan untuk supaya orang abai misalkan, tentu itu jadi berlawanan karena bisa membahayakan jiwa kan dan seterusnya. Betul. Kepentingannya di situ. Tapi kalau kita as ordinary people gitu ya, orang biasa yang ya kita, kalau misalnya kita percaya itu ada karena faktanya tetangga kita, teman kita, guru kita ada yang meninggal gara-gara itu, dan di dunia ini ada banyak orang yang terinfeksi. Satu penting, yang kedua, yang jelas agama ini memerintahkan kita menjaga jiwa, dan sehingga langkah-langkah untuk mengarah ke sana itu langkah-langkah yang berpahala. Maksudnya menjaga jiwa tuh menjaga nyawa. Jadi jangan sampai menjaga nyawa kita. Iya. Oke. Makanya jadi saya walaupun saya orang ekonomi misalkan, saya tetap lebih cenderung pada pendekatan kesehatan. Dalam arti ini saya lebih percaya ketika orang mengatakan ekonomi nggak jalan nih, orang nggak bisa makan. Misalkan dan seterusnya. Kan sekarang kalau saya melihat kadang-kadang teori ini dihembuskan, salah satu itu cuma dugaan ini ya. Dugaan konspirasi. Nggak dugaan. Ya saya kadang-kadang ngerasa gitu, ada orang yang memang nggak suka dengan suasana ini karena bisnis jadi mati, karena dia nggak punya penghasilan. Udahlah, biarin aja kita lawan aja lah corona, gitu kan. Kan nggak bisa begitu. Betul. Nggak boleh begitu. Betul. Kita sakit suruh berobat karena sunnahnya begitu. Dan kita dapat pahala ketika kita berobat. Kayak misalnya orang swab PCR gitu, mahal gitu, buat apa gitu? Ya buat memastikan kita tidak menulari atau tidak tertulari. Iya. Kira-kira itu. Oke. Berarti kalau boleh tanya kan antum punya pandangan sendiri dari urusan ekonomi ya, terlepas dari urusan konspirasi tadi, ekonomi atau kesehatan. Gimana tanggapan antum? Ya, kalau saya memang ini kan soalnya gini, ada narasi, ada narasi bahwa orang yang mati karena kemiskinan jauh lebih banyak dibanding orang yang mati karena COVID. Masa sih? Itu kan narasi kaum konspiratif lah ya. Jadi menurut ya itu cerita yang lain sih sebenarnya. Harusnya kewajiban negara. Makanya kan undang-undang karantina jelas. Harusnya memang orang di karantina. Makanya istilahnya ganti. Nah, makanya kan. Kemudian jadi kalau kan gini, kalau hari ini negara berhutang, menerbitkan surat utang, tapi untuk menjaga warganya, kan sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau menurut saya. Harusnya nggak masalah. Karena memang dia nggak punya uang. Iya. Dan orang disuruh, kayak kamu di rumah jangan kemana-mana nih, kita siapin nih makannya. Minimal basic needs-nya dipenuhi. Nah, yang jadi masalah karena kemudian orang nggak tercukupi kebutuhannya, akhirnya dia ngomong begitu. Iya. Sama aja gue mati, kalau nggak COVID ya miskin. Mati, kelaparan. Iya. Jadi ada fungsi yang tidak berjalan, bukan berarti kemudian fakta pertama itu salah. Jadi kalau saya sih melihatnya, buat teman-teman yang dikasih rezeki lebih lapang sama Allah, atau bisa dagang online atau apa, ya pastikan kita menjadi orang yang ikut menjaga. Betul. Dengan apa? Dengan mengurangi interaksi. Betul. Nggak apa-apa. Kalau kemudian kita pendapatannya kurang, selama cukup. Bahkan saya termasuk orang yang sangat menganjurkan di masa-masa semacam ini banyak belanja ke teman-teman kita. Iya. Itulah kenapa saya bikin toko jadi produk lokal, Bang. Waktu untuk spending, bukan untuk saving. Betul. Karena biar berputar. Betul. Uangnya kan juga di kita aja. Iya. Apalagi belanja ke teman-teman kita. Betul. Kita jualan baju ke dia. Makanya saya misalkan sebagai orang ekonomi ngusulin negara nerbitin sukuk aja surat utang syariah. Tapi jualnya jangan keluar ke dalam negeri, aja. Benar. Karena nanti kalaupun APBN bayar lebih, ya kan lebihnya buat kita juga, buat warga negaranya juga, nggak kemana-mana. Oke. Jadi Bang Banu kapan mau terjun ke politik? Enggak ya?
Oh, antum jadi penasehat saya aja nanti. Saya jadi penasehat politisi saja. Siap. Oke. Bikin partai apa gitu? Partai Yarmuk. Oke, terima kasih. Jadi banyak ya yang meluas. Jadi tadi dari ekonomi, itu juga di video-video lain sempat bahas tentang utang. Jadi sebenarnya konteks pembahasan kita tuh sangat luas. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terus di kolom komentar, nanti bisa jadi isu tersebut lah yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Ya, atau kita juga punya Instagram sama Twitter ya, kalau mau nanya di situ. Minimal kalau ada di Twitter rame begitu, bahasannya lebih positif kan dibanding Bapak Imam baca utas yang nggak benar. Nah, Betul. mendingan baca utas yang benar. Iya. Nanti itu dipikirin deh, soalnya bikin tweet di Twitter panjang, Bang. Oke. Nah, kecuali antum anak murid antum deh suruh jadi bikin Twitter sama sosmed. Kan Bapak anak murid saya. Ya kan banyak anak murid saya doang ya kan. Bagi-bagi tugas lah. Enggak canda. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan terus di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata kita minta maaf ya, Bang ya. Iya, mohon maaf. Kita mohon maaf. Kalau ada yang mau diinformasikan atau ditambahkan, Betul. boleh juga. Nggak harus di komen itu tanya jawab kan. Betul. Oh, ini mau memberikan argumentasi, boleh juga. Silakan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.